Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian ya, kali ini saya ingin mempresentasikan suatu hasil penelitian yang saya lakukan beberapa waktu ini ya, yang saya selesaikan penulisnya pada beberapa waktu terakhir ini, yakni kira-kira bulan Oktober atau November 2024 baru saya menulis. Penelitian yang saya penelitian yang saya presentasikan sekarang ini adalah berjudul ya lengkapnya ya, meskipun sebagai suatu artikel mungkin judulnya harus diperingkas. Judulnya adalah dampak atau impact penerapan teori belajar behaviorisme secara kelembagaan dan pelaksanaan layanan hubungan masyarakat atau humas dan pola komunikasi teman sejawat terhadap peningkatan laju kuantitas peserta didik. Pertama-tama ya, sebenarnya ketika kita mendengar suatu kata yang disebut sebagai dampak, atau begini penjelasannya, pertama-tama adalah bahwa kenapa di sini digunakan kata dampak. Ini sebenarnya untuk menghindari penggunaan kata pengaruh yang pada dasarnya kata pengaruh itu adalah kata kerja operasional yang digunakan bagi penelitian kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen. Artinya karena penelitian saya ini bukan penelitian eksperimen, ya. Artinya karena penelitian saya ini bukan penelitian eksperimen, maka digunakan kata dampak atau impact penerapan teori belajar behaviorisme secara kelembagaan terhadap laju kuantitas peserta didik. Artinya untuk jumlah siswa di sekolahan itu asumsinya dapat meningkat jika diterapkan teori belajar behaviorisme. Itu asumsi pertama dari judul saya. Akan tapi ini bukanlah suatu penelitian eksperimen yang begitu ketat ya. Tapi ini merupakan penelitian kualitatif yang data-datanya adalah deskriptif, kuantitatif, dan beberapa hasil wawancara. Lalu pertanyaannya kemudian ya, bagaimana bisa suatu penelitian kualitatif itu menjawab studi tentang dampak? Artinya apakah mungkin bahwa penelitian kualitatif itu menjelaskan tentang dampak atau akibat dari sesuatu perlakuan yang berdampak kepada hal yang lain? Sebenarnya secara umum dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif itu secara pasti tidak bisa menyatakan suatu hubungan sebab akibat, karena memang faktanya sebenarnya penelitian kualitatif itu sifatnya adalah untuk menelusuri, bukan untuk mengkorelasikan satu variabel dengan variabel yang lain. Lah terus bagaimana Pak? Misalkan ada yang bertanya, lalu bagaimana kok panjenengan membuat judul
dampak penerapan teori belajar behaviorisme terhadap laju kuantitas peserta didik. Apakah kita mengasumsikan bahwa eh, teori belajar behaviorisme ketika dilaksanakan atau diterapkan atau diimplementasikan secara kelembagaan itu dapat meningkatkan laju peserta didik? Jawabannya iya, tapi desain penelitian ini bukan desain penelitian kualitatif. Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Artinya apa? Bagaimana sebab akibat itu dijelaskan dalam desain penelitian kualitatif? Jawabannya memang eh, penjelasannya itu harus dijelaskan secara logis dan sistematis fenomena-fenomena yang terjadi yang menyebabkan yang menyatakan hubungan-hubungan logis dan sistematis yang atau fenomena-fenomena logis dan sistematis yang terjadi eh, sehingga bisa menghubungkan antara dampak atau impact penerapan teori belajar behaviorisme terhadap laju kuantitas peserta didik. Itu bisa nanti dijelaskan, yang penting penjelasannya harus logis dan sebagainya. Alur-alurnya itu, fenomenanya harus dijelaskan. Dan juga sebenarnya karena penelitian kualitatif ya, misalkan kalau kita baca tulisannya Sanavia Faisal di dalam buku yang dieditori oleh Profesor Burhan Bungin, itu dikatakan bahwa penelitian kualitatif itu berlandaskan kepada filsafat neopositivisme Kantian, ya, Immanuel Kant. Nah, bagaimana filsafat Immanuel Kant itu? Jika kita membaca kepada buku yang ditulis oleh M. Amin Abdullah ya tentang filsafat etika Islam antara Al-Ghazali dan Kant ya. Di sana M. Amin Abdullah mengatakan bahwa menurut Immanuel Kant itu ya memang kita tidak ada hukum sebab akibat. Akan tetapi ketika kita itu melihat suatu fenomena, misalkan berpindahnya kapal dari satu tempat ke tempat lain, itu kalau kita saksikan pergerakannya, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada hukum sebab akibat. Artinya pergerakan kapal itu menyebabkan kapal itu berpindah tempat. Jadi di dalam penelitian kualitatif sebab akibat itu dijelaskan bersama fenomena-fenomenanya. Jadi seperti itulah. Lalu kemudian bagaimana ini bisa dijelaskan? Dampak penerapan teori belajar behaviorisme secara kelembagaan, pelaksanaan layanan hubungan masyarakat, dan pola komunikasi teman sejawat terhadap peningkatan laju kuantitas peserta didik. Jawabannya ada. Jadi pertama mungkin perlu saya bacakan ya di sini tentang abstrak daripada penelitian ini. Saya bacakan dulu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak penerapan teori belajar behaviorisme, layanan hubungan masyarakat, dan pola komunikasi dalam organisasi terhadap kuantitas peserta didik di MTS Nahdlatul Ulama Karangploso, Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui diurutkan berdasarkan prioritas dan pertimbangan kesahihan data, pengamatan tidak terstruktur, studi dokumentasi, serta wawancara tidak terstruktur. Oke.
Data kualitatif dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif taksonomik domain Spratly. Triangulasi data dilakukan untuk mengkonfirmasikan dan menguatkan hasil observasi dengan studi dokumentasi dan wawancara. Dalam banyak hal, data yang didapatkan sebagian besar adalah berupa angka-angka, sehingga analisis statistik sosial yang berbasis central tendency digunakan. Nah, ini yang penting adalah kesimpulannya ya. Jadi saya membacakan kesimpulan di awal ya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ya, penelitian menyimpulkan bahwa penerapan teori belajar behaviorisme secara kelembagaan, pelaksanaan hubungan masyarakat atau humas, layanan hubungan masyarakat atau humas, dan pola komunikasi teman sejawat dapat meningkatkan jumlah peserta didik dalam rata sebanyak 8 sampai 10 peserta didik setiap tahunnya atau rata-rata sebesar 4%. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teori belajar behaviorisme secara kelembagaan, layanan humas, dan juga pola komunikasi teman sejawat yang baik itu dapat meningkatkan jumlah peserta didik per tahun paling antara 8 sampai 10% atau 4 sampai dengan 8% setiap tahunnya. Jadi kesimpulannya adalah jika kita melaksanakan eh, teori belajar behaviorisme secara kelembagaan dan juga layanan humas serta komunikasi teman sejawat secara kelembagaan ya, maka asumsinya adalah secara teoritis jumlah peserta didik kita akan naik sejumlah 4 sampai 8% setiap tahunnya. Nah, penjelasannya begini, angka ini didapatkan dengan cara mencari nilai rata atau average. Angka peningkatan jumlah peserta didik dan prosentasenya pada rentang tahun pelajaran 2013-2014 sampai dengan tahun 2022-2023. Jadi ini ada berapa tahun pelajarannya? 13-14, 14-15, 15-16, 17-18, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 selama 9 tahun. Jadi dalam penelitian ini saya menelusuri data-data khususnya selama 9 tahun berjalan mulai 2013-2014 sampai tahun pelajaran 2022-2023. Yang mana berdasarkan analisis average peningkatan atau jumlah kualitas peserta didik dapat dikatakan bahwa pelaksanaan teori belajar behaviorisme itu dan layanan humas secara simultan dan juga komunikasi teman sejawat yang baik itu dapat meningkatkan 4 sampai 8% jumlah peserta didik setiap tahun, penghitungan dari 2013-2014 sampai 2022-2023. Itu yang disimpulkan dulu. Tapi kan pertanyaannya kemudian kembali lagi ya, bagaimana ini bisa dikatakan disebabkan oleh layanan humas tadi atau penerapan teori behaviorisme tadi? Maka penjelasannya ada di bawah. Di sini ada peta konsepnya ya. Misalkan kita melihat peta konsep di sini pada halaman berapa ini? Misalkan pada halaman 8 ya. Ya, oke ya, kita
Di sinilah penjelasan sebab akibatnya itu dalam penelitian kualitatif yang pada dasarnya penelitian kualitatif itu tidak menyatakan sebab akibat karena bukan eksperimen, tapi ya saya mengatakan bahwa saya menyimpulkan bahwa penerapan teori behaviorisme, ya, sebentar. Tapi kesimpulan saya yang menyatakan bahwa teori behaviorisme itu mampu meningkatkan jumlah peserta didik 4-8% setiap tahun itu didapatkan dari apa namanya itu eh, cara berpikir begini. Eh, Pertama, yang digarap ya dari subjek penelitian saya yakni Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Karangploso yang dibahas, yang digarap ya bidang garapnya itu ada 3. Pertama adalah ketertiban peserta didik. Jadi maksudnya peserta didiknya ditertibkan dulu dengan menggunakan teori apa? Menggunakan teori behaviorisme conditioning yang itu ada punishment-nya, berarti dia itu classical conditioning dan juga operant conditioning itu dilaksanakan untuk para siswa, untuk menertibkan para siswa, itu satu hal, satu sisi. Di sisi lain, layanan humas itu diperbaiki. Nah, kalau Anda membaca artikel saya di dalam itu caranya bagaimana layanan humas ini? Ya, komunikasi dengan orang tua, madrasah itu berkomunikasi dengan orang tua itu yang baik dan juga apa namanya kegiatan-kegiatan dilaporkan. Ya, prakteknya kalau di MTS NU yang dalam posisi apa penelitian saya ini layanan humas itu dilaksanakan melalui grup WA ya. Lalu kemudian di satu sisi secara keorganisasian di madrasah itu pola komunikasi teman sejawat itu dilakukan dengan baik. Jadi 3 hal inilah yang digarap oleh MTS Nahdlatul Ulama dalam kurun waktu 2013-2014 sampai 2022-2023. Nah, ketika tiga-tiganya ini berjalan dengan baik, maka dampaknya itu ada 2. Ya, pertama, organisasi di dalam madrasah eh, dampak daripada pola komunikasi teman sejawat ini yang baik, ya komunikasinya baik, ya maka organisasi organisasi di MTS Nahdlatul Ulama itu menjadi solid, artinya kompak atau solid. Ya. Di satu sisi, layanan humas dan ketertiban peserta didik melalui teori belajar behaviorisme itu dilaksanakan, maka masyarakat melihat dan kemudian percaya bahwa memang benar-benar siswanya itu benar-benar di istilahnya bahasa Jawa itu dirumat, di apa namanya, di proses pendidikan itu dilaksanakan dengan baik. Nah, masyarakat percaya terhadap itu. Jadi dari ketiga bidang garap itu, 2 hal yang digarap mengenai ketertiban peserta didik dan layanan humas itu berdampak kepada kepercayaan masyarakat. Sedangkan pola komunikasi teman sejawat yang baik itu, pola komunikasi dijaga supaya baik, positif, berkomunikasinya secara positif, tidak negatif, itu berdampak kepada organisasi di madrasah itu menjadi solid. Nah, organisasi yang solid dan kepercayaan masyarakat ini karena organisasinya solid, maka peserta didik itu menjadi terperhatikan. Peserta didik itu menjadi lebih diperhatikan, ketertibannya, ya belajarnya dan sebagainya. Dan masyarakat itu melihat. Nah, ketika dia melihat, maka mereka percaya bahwa memang benar-benar peserta didik itu benar-benar tertib dan sekolahnya bahasa Jawanya itu niat. Jadi itulah ya, seperti itulah. Lalu kemudian ya peserta didik itu terperhatikan karena organisasinya sulit,
masyarakat percaya. Nah, di satu sisi ada namanya cross impact, dampak silang ya. Dampak silang dari pandemi Covid tahun 2019. Nah, berkaitan dengan dampak silang dari pandemi Covid ini ada penjelasannya juga nanti alurnya. Nah, masyarakat yang percaya, peserta didik yang terperhatikan, peserta didik yang terperhatikan dan tertib dan sebagainya, belajar dengan baik, itu membuat masyarakat itu melihat ya terhadap perkembangan MTS NU Karangploso. Nah, kemudian ya inilah yang kemudian dapat dikatakan berdampak kepada input peserta didik yang meningkat. Jadi karena masyarakat percaya maka mendaftarkan ke sekolah-sekolah ke MTS Nahdlatul Ulama, mendaftarkan putranya masyarakat itu. Juga karena didorong oleh pandemi Covid. Lah bagaimana penjelasannya? Jadi ini ada namanya kalau kita lihat di bonus demografi atau apalah. Tapi ini kalau saya mengistilahkan cross impact ya dampak silang. Bagaimana itu? Pandemi Covid itu berdampak kepada dunia pendidikan ya. Dampaknya adalah ya menjadi belajar di rumah dan sebagainya yang itu merupakan pada fenomena ketika pandemi itu merupakan sesuatu hal yang baru bagi kita dan kita masih belum terbiasa dengan suasana itu. Ya, COVID-19 itu hampir merubah suasana pendidikan kita, bahkan bekas-bekasnya sampai sekarang masih ada. Ya, pembelajaran secara online dan sebagainya itu kan karena marak itu karena pandemi Covid dan keterusan sampai sekarang. Nah, di sini MTS Nahdlatul Ulama itu juga mendapatkan suatu dampak silang atau cross impact dari pandemi Covid ini. Nah, karena pandemi Covid itu berimplikasi kepada pembatasan kegiatan sosial selama rentang waktu 2019-2021, maka pembelajaran dilakukan di dalam jaringan atau online. Di satu sisi ya orang tua belum siap untuk melaksanakan pembelajaran di rumah, baik secara online dan sebagainya, tidak siap. Oleh karena itu, mereka memilih sekolah berasrama atau pondok pesantren sebagai pilihan karena COVID itu menghendaki isolasi secara masif. Ya waktu itu pembatasan sosial ya dimasukkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren itu pun itu sudah merupakan pembatasan sosial tertentu. Nah, ini sebagai cross impact. Akan tetapi garapan utamanya itu adalah 3 hal tadi. Layanan humasnya dilaksanakan kepada orang tua, kepada masyarakat, ya promosi dan juga mengkomunikasikan kondisi siswa yang ada di sekolah kepada orang tua. Terus siswanya ditertibkan yang dalam konteks dalam konteks MTSNU itu melalui penerapan teori belajar behaviorisme. Kemudian selain itu selain layanan humas itu juga komunikasi teman sejawat dijaga supaya tetap positif sehingga organisasi menjadi solid. Kesemuanya ini berdampak kepada peningkatan jumlah peserta didik yang jika kita hitung, nah ini ya, jadi ada satu penghitungan di sini. Jika kita hitung berdasarkan jumlah itu, maka dapat disimpulkan bahwa ketika kita hitung berdasarkan jumlah, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga bidang garap tersebut ketika digarap dengan baik oleh madrasah itu mampu meningkatkan jumlah peserta didik 4-8% per tahun atau 8-10 siswa setiap tahun. Artinya jika Anda melaksanakan
3 hal tersebut di sekolahan Anda, maka jumlah siswa akan naik 4-8% per tahun. Begitu, saya kira jika ada pertanyaan dan ingin diskusi ya tidak apa-apa, silahkan di kolom komentar atau email yang nanti akan saya share beberapa saat lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.